Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada mata pelajaran matematika, materi pengenalan pecahan sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang hebat. Gimana kabarnya hari ini? Oke, Bapak berharap semoga kalian selalu dalam keadaan baik, yang sehat, sehingga bisa selalu mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin memeriksa terlebih dahulu kehadiran daripada anak-anak Bapak hari ini. Bapak ingin tahu apakah semuanya hadir, atau ada yang sakit, ataupun izin. Bapak ketika mengabsen, Bapak panggil namanya. Ketika dipanggil namanya, apa yang kalian lakukan? Angkat tangan lalu bilang hadir. Oke, sekarang Bapak panggil satu persatu ya. Dian Kenzi, Nur Isra, Lintang, Afika, Sisuka, Akmal, Akila, Nisrina, Natania, Fauzan, Ahmad Reza, Abida Sakib, Maria, Rafa, Ridani, Fahmi. Oke, berarti yang nggak hadir pada hari ini yang pertama ada Rizky Silpansa. Yang kedua ada Padlan, lalu ada Dapa. Dan terakhir Purkon yang nggak hadir. Tadi pagi Bapak dikabari oleh orang tua mereka masing-masing yang menyampaikan bahwa mereka itu demam, jadi nggak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, oleh karena itu Bapak tidak henti-hentinya selalu berpesan kepada kalian, jagalah kesehatan, karena sekarang di cuaca yang seperti ini rentan sekali bagi kita untuk terkena yang namanya demam atau sakit. Itu kalau kamu sudah sakit, nggak bisa masuk sekolah, lalu yang terjadi apa? Kalian ketinggalan pelajaran. Ingat, kalau misalkan panas harinya, jangan dulu main. Kalau hujan, jangan dulu main di luar. Mainnya cukup di dalam rumah saja. Oke. Sekarang sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta tolong kepada anak Bapak Rafa, tolong pimpin temannya berdoa. Ingat, sikap berdoa itu seperti apa sih? Tangan dilipat, mulutnya dikunci atau diam, nggak boleh bicara. Karena ketika kita berdoa itu harus khusyuk, harus fokus. Kenapa kok harus fokus? Karena kita meminta kepada Tuhan agar dimudahkan kita belajarnya pada hari ini. Sehingga pelajaran yang kita pelajari pada hari ini itu masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga bermanfaat bagi hidup kita. Paham? Oke, sekarang silahkan anak Bapak Rafa pimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa dimulai.
Rabbil alamin Rahman Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bitubillahi rabbah wabil midina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah bizidni ilma warzuqni fahma amin. Oke. Hari ini dari sikap berdoanya selama Bapak amati bisa Bapak bilang cukup baik. Ya, bisa fokus dalam berdoa, tenang. Nah, sikap seperti itulah yang harus selalu kalian lakukan. Nah, kalau misalkan berdoa, mintalah dengan sungguh-sungguh. Niscaya Tuhan itu akan mengabulkan. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kamu mintanya dengan main-main, itu kemungkinan berat bagi Tuhan untuk mengabulkan doamu. Kenapa? Kok mintanya aja secara main-main, nggak serius. Kayak gitu. Kamu minta sama orang tuamu kalau misalkan main-main sambil bercanda-bercanda pasti nggak dikasih itu. Tapi kalau misalkan kamu mintanya dengan baik-baik, dengan sopan, insya Allah pasti dikasih sama orang tua kalian apa yang kalian mau. Seperti itu ya. Oke, sekarang sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin mengecek terlebih dahulu fokus dari anak-anak Bapak semua. Satu permainan, yang mana permainan ini sebelumnya sudah pernah kita lakukan, tapi nggak masalah buat kita lakukan kembali. Karena permainannya yang bersifat menurut Bapak itu bagus untuk melatih fokus dari anak-anak Bapak semuanya. Sekarang lihat ke Bapak semuanya, lihat ke depan. Lihat ke depan. Ini ingat permainan ini? Oke. Cara mainnya Bapak mungkin jelaskan singkat. Biasa tangan Bapak akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Di tengah-tengah dari tangan Bapak bergerak ke kiri dan ke kanan akan Bapak beri pertanyaan. Maka jawablah pertanyaan tersebut dengan benar. Paham? Paham. Oke, sekarang semuanya siap? Perhatikan tangan Bapak. 1 tambah 1. Oke. 1 kali 1. Oke. 2 kali 1. Oke. Berarti anak-anak Bapak semuanya sudah fokus, sudah mengerti apa yang Bapak maksud karena nggak ada yang salah. Oke, sekarang Bapak punya satu permainan lagi juga pernah sudah kita lakukan. Oke, boleh. Karena Reja mintanya ayam dan bebek, boleh. Sekarang perintahnya adalah ikuti apa yang Bapak ucapkan. Ya, ikuti apa yang Bapak ucapkan. Sekarang siap? Ayam, 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 bebek. Ayam, bebek, ayam, bebek. Bebek, ayam, ayam, bebek. Ada berapa jumlah bebeknya? Oke, sip. Berarti anak-anak Bapak semuanya sudah fokus dan siap mengikuti pembelajaran pada hari ini.
Oke, sekarang sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudulkan Indonesia Pusaka. Bapak minta semuanya anak-anak Bapak berdiri. Sudah berdiri semua? Oke. Sekarang semuanya tertib, lihat semuanya ke layar PowerPoint. Pusaka Jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir BK, dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir hayat. Oke, cukup. Sekarang silahkan duduk kembali. Tadi kita menyanyikan lagu yang berjudulkan apa? Indonesia Pusaka. Nah, lagu Indonesia Pusaka merupakan salah satu lagu wajib nasional negara kita. Reza, Fauzan, sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita ini warga negara Indonesia atau bukan? Nah, karena kita di warga negara Indonesia sudah menjadi tugas kita untuk menyukai lagu-lagu wajib nasional yang ada dari negara kita. Seperti itu. Jangan lagu-lagu dari luar saja yang dipahami, yang dihafali. Tetapi lagu wajib nasional sendiri kalian lupa. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi wajib kalian untuk menghafal lagu-lagu wajib nasional. Oke, selanjutnya untuk memulai kegiatan kita pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kita hari ini selanjutnya melakukan atau melaksanakan kegiatan literasi. Nah, jadi di meja-meja Bapak bagikan suatu teks bacaan yang berjudulkan tentang apa? Ya, jadi teks itu akan kita baca bersama. Sekarang Bapak minta salah satu anak Bapak untuk membantu Bapak membacakan untuk teman-temannya. Bapak minta yang suaranya nyaring. Oke, sekarang Bapak minta siapa ya? Ya, Maria silakan. Maju ke depan, baca yang nyaring. Dan teman-temannya, kalian yang lain itu menyimak bacaannya. Jangan asik sendiri. Sudah dilihat? Ya, sekarang Maria mulai baca yang nyaring suaranya. 2 ekor kucing dan monyet jahat. Di rumah seseorang petani yang terletak di tepi hutan. Tinggallah 2 ekor kucing. Petani sangat sayang kepada keduanya karena mereka sangat pandai menangkap tikus. Tidak ada seekor pun tikus yang berani menangkap petani. Kedua kucing itu sangat akrab dan mereka saling tolong-menolong. Mempakan kedua kucing itu. Suatu hari menjelaskan yang terangkat
ke sawah. Petani memberi mereka satu buah kue yang sangat cantik dengan aroma yang mudah. Selera menjelaskan siang kucing yang lebih tua berkata kepada teman-temannya, aku sudah mulai lapar dan ingin sekali memakan kue ini. Kucing yang lebih muda menjawab, aku juga ingin memakan kue ini. Lalu mereka melihat kue itu karena aku lebih sedikit darimu. Saja aku dapat pergi mereka juga. Maka kucing pertama kue ini harus kita bagi sama dekat ya. Jawab kucing yang lebih muda. Monyet yang mendengarnya. Pas dua sahabat itu bersujud. Terus lagi tiba-tiba muncul ide jahat kepada monyet itu. Dia mendekati kedua kucing yang sedang apa yang terjadi sahabat sebenarnya sangat lama. Akhirnya mereka berdua menceritakan. Oke, silakan Maria duduk kembali. Itu tadilah teks literasi yang berjudulkan tentang apa? Dua ekor kucing dan monyet jahat. Sekarang Bapak mau tanya, siapa saja yang ada di dalam cerita tersebut? Ada monyet, dua kucing, dan petani. Oke, sekarang Bapak mau tanya, siapa tokoh jahat yang ada di dalam teks tadi? Monyet. Lalu siapa yang menjadi tokoh baik dalam cerita tadi? Kucing. Oke, sekarang paham ya. Mereka tadi ngapain sih di dalam teks tersebut? Mereka berebut kue. Nah, sekarang Bapak mau kalian menceritakan atau menjelaskan kepada Bapak, ada nggak yang bisa menjawab? Apa sih yang mereka permasalahkan itu tadi itu? Ya, berebut kue. Berebut kue itu bagus nggak sih? Tidak sama sekali. Oleh karena itu, misalkan kalian punya satu kue, bagilah secara rata atau secara adil. Jadi nggak usah berebut. Jadi semuanya mendapatkan jatah yang sama. Seperti itu. Sekarang Bapak mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa? Tentang menimbang apa? Menimbang berat benda. Oke, sekarang kita sudah belajar tentang menimbang berat benda. Lalu pada hari ini kita akan kembali belajar, tetapi dengan sesuatu yang baru. Materi pelajaran yang baru. Sekarang Bapak mau sampaikan, materi pelajaran kita pada hari ini yaitu mengenal pecahan sederhana. Apa sih itu pecahan sederhana? Nanti akan kita ketahui setelah kita belajar. Sebelum itu, Bapak ingin membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran hari ini di materi pecahan, yaitu pengenalan pecahan sederhana. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengarkan secara saksama. Yang pertama, melalui kerjasama dalam kegiatan penyelidikan, siswa dapat memecahkan permasalahan tentang pecahan menggunakan benda-benda konkret dengan benar. Apa sih itu benda konkret? Benda konkret itu merupakan benda yang nyata, yang asli. Nah, seperti ini contohnya. Lalu yang kedua, melalui kegiatan pengumpulan data, secara bertanggung jawab, siswa dapat menentukan nilai pecahan menggunakan benda konkret dengan benar. Oke, ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kegiatan pembelajaran pada hari ini.
Oleh karena itu Bapak minta kepada anak-anak Bapak semuanya fokus ikuti pelajarannya sehingga nanti bisa mengerjakan soalnya. Sekarang Bapak mau tanya kepada anak-anak Bapak semuanya, sudah duduk di kelompoknya masing-masing atau belum? Sudah. Ada yang belum duduk di tempat duduknya sesuai kelompok? Tidak ya. Semuanya sudah. Oke, kelompok 1 yang mana? Sebelah sini. Oke, kelompok 2 sebelah sini. Kelompok 3? Oke, yang di sana. Kelompok 4? Oke, yang di sana. Walaupun ada beberapa kelompok yang anggotanya nggak lengkap, nggak apa-apa, tetap semangat, tetap ikuti pelajarannya seperti biasa. Sekarang Bapak minta kalian kembali melihat ke layar karena Bapak punya suatu video, yaitu video tentang perbandingan pecahan. Amatilah dengan seksama, dengan baik-baik apa isi dari video tersebut. Halo, aku Dapat. Dan aku Lulu. Yuk kita belajar bersama. Berbagi martabak mini. Yeay, selamat ulang tahun Gira. Terima kasih Lulu. Oh ya, maaf ya, baru ada kita bertiga. Macetku belum pulang. Iya, tidak apa-apa Gira. Kami bisa menunggu kok, sambil menunggu yang lain juga. Oh iya, kemarin penjual martabaknya memberiku bonus martabak mini. Siapa yang mau makan? Tapi kita makan satu dulu. Kita makan bersama saja. Tapi kan martabaknya cuma satu, Lu. Bisa kok. Kita bagi 2 saja, Putih. Kalian bagi 2 saja ya. Aku masih kenyang. Oke, aku yang bagi 2 deh. Ini untuk kamu, Lu. Kok aku dapat yang kecil? Iya, Putih. Kamu membaginya tidak sama besar. Maaf, kamu jangan marah, Gira. Gira tidak marah kok, Putih. Terus supaya sama besar. Oke. Itu tadi salah satu video. Sekarang Bapak mau tanya, memang sampai di situ saja videonya? Nggak sampai selesai, karena itu akan jadi pertanyaan buat kalian. Tadi mereka punya apa? Martabak mini. Lalu mau dibagi antara berapa orang? 2. Ada 2 orang, karena 1 orang dia tidak mau. Tadi kan awalnya ada 3 orang. Berhubung dia nggak mau, sisa 2 orang. Lalu apa yang dilakukan anak tadi? Memotongnya. Memotongnya adil atau enggak? Tidak. Lalu yang bagaimana sih supaya adil itu? Harus dibagi berapa? Ya benar, dibagi sama rata. Tadi kan ada 2 orang, berarti dibagi berapa? Dibagi 2. Ya benar, 1/2. Siapa yang jawab 1/2 tadi? Ya Lintang. Jadi biar semuanya itu sama rata, dibagi 1/2 atau setengah. Paham? Nah seperti itu. Begitulah sikap kalian terhadap teman-temanmu. Nah dari video tadi kita akan mengetahui itulah kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Kurang lebih seperti itu temanya. Sekarang Bapak punya contoh. Jadi perhatikan semuanya anak-anak Bapak. Di sini Bapak punya beberapa benda, yang mana benda ini bisa kita gunakan ke dalam kegiatan pelajaran pengenalan pecahan sederhana.
Di sini yang pertama Bapak punya 1 jeruk. Nah, yang kedua, ini 1 jeruknya agak gede, yang ukurannya tanggung. Yang di sini Bapak punya 1 jeruk juga, yang ukurannya kecil. Dan di sini Bapak punya salak. Sekarang, dari ini nanti kita akan gunakan pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Bapak ingin semuanya membuka lembar LKPD-nya. Enggak apa-apa. Belum disuruh menulis karena Bapak ingin kalian mengenal saja dulu apa yang nanti akan kalian kerjakan. Sekarang perhatikan semuanya ke depan. Sudah dibuka LKPD-nya? Nah, di LKPD itu nanti akan ada data-data yang harus kalian isi. Perhatikan semuanya ke depan. Reja, Abida, perhatikan semuanya ke depan. Terlebih dahulu, kelompok 4. Perhatikan semuanya ke depan. Misalkan jeruk. Bapak mau kupas. Ada berapa jeruk yang Bapak pegang? Ada 1. Sekarang kita mau manfaatkan jeruk ini menjadi media pembelajaran pecahan. Kita mau hitung berapa sih bagiannya. Sebentar, Bapak kupas dulu. Oke, sudah Bapak kupas. Ini ada 1 jeruk. Dari 1 ini kita bisa bagi. Misalkan, kalau Bapak bagi 2 seperti ini. Bapak bagi 2 seperti ini. Ini menjadi berapa nilai pecahannya? 1/2. Kenapa kok disebut 1/2? Jeruknya ada 1 dibagi 2. Paham? Nah, kayak gitu. Jeruknya 1 dibagi 2, maka disebutlah 1/2. Paham? Sekarang, Bapak contoh. Ini dari 1/2, Bapak bagi lagi. Misalkan bagi lagi. Sebentar. Oke. Sekarang jeruknya ada berapa? 4. Ada 4. Jeruknya tadi ada 1 dibagi 4. Maka disebutlah menjadi 1. Nah, seperti itu. 1/4. Jadi bentuknya seperti ini. Sekarang kita mau mengetahui berapa sih nilai pecahan yang ada di dalam jeruk ini apabila kita kupas 1 per 1 bagiannya. Sekarang kita kupas 1 per 1. Misalkan. Pertama, ada 1. Coba tolong Bapak minta bantu Abida Sakib maju ke depan. Buat pegangkan. Sini berdiri di sebelah sini. Pegangkan. Pertama, bagian pertama. 1. Kita mau tahu berapa sih bagian seluruhnya dari jeruk ini? Ada 2. Lalu 3. Selanjutnya lagi 4. 5. Sebentar, belum habis. Selanjutnya lagi ada 6. Ini masih bisa. Ada 7. Sebentar, masih ada lagi.
Ini ada satu lagi, jadi 8. Satu lagi ada jadi 9. Berarti satu jeruk ini nilai pecahannya adalah kok 9? 1/9. Paham? Oke. Jadi nanti kalau misalkan Bapak tanya, berapa nilai pecahan dari satu jeruk ini? Maka caranya mencari adalah dikupas satu persatu, dihitung jumlahnya ada berapa, baru itulah disebut dengan nilai pecahannya. Oh, karena ini nilai bagiannya ada 9, maka disebutlah 1/9. Paham? Ada yang masih bingung? Tidak. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Bapak punya satu jeruk lagi yang ukurannya lebih kecil. Apakah ini nilai pecahannya sama atau tidak? Kita akan buktikan. Sekarang kita kupas dulu. Oke, sekarang Bapak punya satu jeruk yang ukurannya lebih kecil daripada yang tadi. Yang tadi nilainya berapa pecahannya? 1/9. Kita mau lihat sekarang. Jeruk ini, apakah nilai pecahannya sama dengan jeruk yang gede tadi? Apakah beda? Ya. Sekarang kita kupas satu persatu. Abida, tolong maju ke depan. Bantu Bapak lagi. Kita mau hitung. Ya. 1. Sebentar. 2. 3. 4. 5. 8. Oke, sekarang Bapak mau tanya sama kalian. Jadi nilai pecahannya adalah 1/8. Oke, terima kasih Abida udah dibantu. Silakan duduk. Sekarang Bapak tanya. Dari dua contoh yang Bapak berikan tadi, apakah anak-anak Bapak semuanya sudah paham? Paham. Ada pertanyaan? Oke, karena nggak ada pertanyaan, Bapak rasa apa yang kalian perhatikan terhadap apa yang Bapak jelaskan tadi sudah cukup. Sekarang selanjutnya Bapak akan menyampaikan suatu permasalahan. Nah, jadi perhatikan. Jadi Bapak ini punya permasalahan ini nih. Jadi kira-kira kalian itu bisa bantu nggak sih Bapak buat menyelesaikan permasalahan tersebut? Oke, sekarang coba Bapak bacakan apa sih permasalahannya. Perhatikan dengan saksama. Semuanya, setiap kelompok. Bapak, ini Bapak, memiliki masing-masing satu keranjang buah, jeruk dan salak. Tiap buah memiliki ukuran yang berbeda. Ada besar dan ada kecil. Bapak ingin mengetahui berapa bagian yang terdapat dalam masing-masing satu buah. Nah, seperti tadi, satu jeruk dikupas satu persatu, ada berapa bagian sih? Paham? Nah, lalu bantulah Bapak untuk menentukan nilai bagian dari masing-masing buah ke dalam bentuk pecahan. Nah, kira-kira anak-anak Bapak semuanya bisa nggak membantu Bapak? Oke. Ada yang masih kesulitan? Tidak. Oke, karena semuanya sudah sepakat untuk membantu permasalahan Bapak. Nah, kita akan susun rencana terlebih dahulu. Nah, sekarang silahkan kalian buka LKPD-nya. Sudah dibuka? Silahkan tulis nama kelompoknya masing-masing. Tulis yang rapi. Ya. Nggak masuk ditulis nggak Pak namanya Pak? Nggak usah, yang masuk aja.
Oke, yang sudah tunggu temannya yang belum. Tunggu temannya yang belum, yang sudah harap tenang. Kelompok 2 sudah selesai, bagus. Kelompok 3 sudah, oke, bagus. Pelan-pelan saja, yang penting tulisannya rapi, bagus, enak dibaca. Sudah. Oke, tinggal kelompok 2 sudah? Sudah, oke. Sekarang Bapak mau kalian membuka lagi lembar LKPD-nya dan membagi tugas masing-masing kelompok. Setiap kelompok, setiap anggota harus mendapatkan tanggung jawab tugasnya masing-masing. Silakan diskusikan. Dimulai. Ditulis namanya dengan rapi. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Pilih strategi kalian. Misalkan si Suka itu bagus tulisannya, maka jadikanlah dia sebagai pencatat hasil, bukan sebagai pengamat. Kalau misalkan contohnya si Reja ini bagus dalam mengamati, maka jadikanlah dia sebagai pengamat, bukan sebagai pencatat hasil tugasnya. Diskusikan dengan baik, pilih strateginya. Karena strategi yang tepat akan memberikan dampak yang baik terhadap hasil kerjaanmu. Kelompok 2 sudah? Ya, bagus. Kelompok 3 sudah? Oke, bagus. Kelompok 4 gimana? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Oke. Karena perhatikan, karena kita sudah membagi tugas, lalu kita juga tadi sudah melihat Bapak mencontohkan di depan bagaimana mencari nilai pecahan dari buah. Selalu kita juga sudah membagi tugas, sudah melihat Bapak mencontohkan. Lalu Bapak juga sudah menyampaikan topik permasalahan. Selanjutnya adalah, perhatikan semuanya, selanjutnya kita akan mencari nilai pecahan dari buah-buahan yang telah kalian bawa. Sudah bawa semua buah-buahannya? Sudah. Kelompok 1 lengkap buahnya? Kelompok 4 lengkap buahnya? Kelompok 3 lengkap. Kelompok 2 lengkap. Sekarang waktunya, perhatikan. Waktu pengerjaan tugasnya itu selama 15 menit sampai jarum panjang jam itu menuju ke angka 5. Oke, sekarang silahkan dimulai. Terlalu singkat, Bapak, supaya kalian itu mempunyai waktu yang panjang sehingga pengerjaannya tidak terburu-buru. Silahkan dikerjakan. Dikupas. Dikupas, lalu dicari berapa nilai pecahan yang ada di dalam buah tersebut. Kerjakan pelan-pelan saja karena waktunya masih panjang. Pak, isi loh.
Ada berapa? Maria sama Rafa? Berarti berapa itu nilai pecahannya? 40. Oke, tulis. Jeruk A berarti nilai pecahannya adalah 1/10. Ingat, setiap kelompok bisa jadi berbeda karena ukuran buahnya pun berbeda. Buah yang kecil berapa nilai pecahannya? 1/10. Masa 1/10 aja? Coba hitung. Berapa? Berarti berapa nilai pecahannya? Oke, silakan tulis. Benar. Pelan-pelan aja. Nanti selesaikan pelajaran. Dihitung benar-benar. Jangan sampai salah. Karena waktunya masih cukup panjang. Hah? Pura-pura belum selesai. Waktunya masih panjang. Yang benar nih. Pura-pura belum selesai. Waktunya masih panjang. Pura-pura belum selesai. Waktunya masih panjang. Pura-pura belum selesai. Waktunya masih panjang. Ya, silakan dikerjakan pelan-pelan saja karena waktunya masih panjang, masih cukup. Dipastikan hitungan kalian benar karena seperti biasa kelompok yang paling terbaik nanti akan mendapatkan sebuah reward atau penghargaan dari Bapak. Kelompok 3 gimana? Sudah selesai atau belum? Sudah atau belum? Abida? Oke. Hitung benar-benar. Kelompok 2 bagaimana? Oke. Kelompok 1 bagaimana? Ya, dikerjakan pelan-pelan. Sampai jarum panjangnya ke-5. Nisrina. Reja. Tulis dengan rapi agar enak dibaca. Oke, sekarang Bapak mau bertanya kepada anak-anak Bapak semuanya. Kita pada hari ini kita mau sepakati jadwalnya nih. Apakah hari ini sampai pencarian data saja, besok baru presentasinya di hari Senin, atau mau diselesaikan pada hari ini sampai presentasi? Sampai presentasi. Oke, kelompok 1 sampai presentasi. Sampai presentasi. Oke, kelompok 2 sampai presentasi, kelompok 3? Oke, kelompok 3 juga sampai presentasi, kelompok 4? Presentasi. Oke, berarti kita sepakat ya. Pada hari ini kita belajar sampai dengan tahapan terakhir, yaitu sampai dengan presentasi. Oke, masih ada waktunya. Silahkan dikerjakan pelan-pelan.
Ada kesulitan kelompok 1? Kelompok 4 ada kesulitan? Tidak ada. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Silakan tunggu kelompok yang lain yang belum selesai. Apabila ada kendala atau kesulitan, jangan ragu-ragu ngomong ke Bapak. Nanti Bapak akan bantu. Ingat, setelah datanya diperoleh, dirangkum datanya itu ke dalam laporan hasil yang ada di LKPD, ditulis dengan rapi.
Oke, kelompok 1 sudah selesai? Oke, bagus. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai? Sekarang karena semuanya itu sudah selesai, selanjutnya Bapak minta masing-masing kelompok untuk presentasi ke depan, membacakan hasil pengumpulan datanya. Kita mulai dari kelompok 3. Silakan maju Abida dan siapa? Nia. Nia kah atau Paujan? Cewek cowok supaya adil, Natania. Jadi Abida yang mewakili cowoknya, Natania sebagai ceweknya. Dah gitu. Sekarang di sini agak maju. Yang lain perhatikan temannya presentasi. Kalau kalian ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Bacakan laporan hasilnya. Dari sini. Mana laporan hasil? Oke. Yang nyaring suaranya, yang lain perhatikan. Kelompok 2, perhatikan. Bacalah yang nyaring. Grup A 1/10. Salam dulu dong yang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan. Perkenalkan. Nama saya Bida dari kelompok 3. Yang sebelahnya siapa? Nia. Nama lengkapnya dong. Itu kan nama panggilan. Natania. Oke. Jadi Abida dan Natania. Pada kesempatan kali ini ingin apa? Ingin melakukan apa? Presentasi. Oke, presentasi. Hasil dari apa itu? Hasil dari pengumpulan data. Oke, silakan dibacakan yang nyaring biar teman-temanmu dengar hasil pengumpulan datamu. Perhatikan, ini hasil pengumpulan data dari kelompok 3. Tolong dengarkan dengan baik. Silakan dimulai. Jeruk A 1/10, jeruk B 1/10, jeruk C 1/10, A 1/3, ayam 1/3 sama 1/10 gede mana? Oke, sekarang Bapak minta kelompok lain untuk bertanya. Silakan kelompok 2. Oke, jadi ada pertanyaan dari Rafa, 1/3 dan 1/10 dari hasil pengumpulan data dari kelompok 3 ditanya 1/3 dan 1/10 lebih besar yang mana? 1/3. Oke, lebih besar yang 1/3. Oke, jadi kelompok 3 sudah membacakan hasil presentasinya. Sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2 silakan maju. Pak, habis itu kelompok 3. Iya. Oke, sekarang kelompok 2. Nanti dulu makannya. Nanti setelah kita selesai belajar, buahnya boleh dimakan. Sekarang fokus lihat teman-temannya yang ada di depan presentasi. Kelompok 3. Ya, buang sampahnya keluar ke tempatnya. Sekarang silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa dan Maria dari kelompok 2. Sebentar. Sampahnya nanti aja dibuangnya. Astagfirullah. Nanti aja. Cepat masuk, ayo masuk. Ya, masuk.
Oke, sudah ya buang sampahnya ya. Oke, sekarang waktunya fokus melihat temannya presentasi. Reja, lihat ke depan. Perhatikan temanmu presentasi. Ayo mulai Rafa. Mulai, silakan. Buka dulu topinya di dalam kelas. Nanti panas.
Bodoh. Yang sudah silahkan dikumpul. Ayo kumpul. Ya, silakan dikumpul. Kumpul. Ayo yang sudah duduk ke tempatnya masing-masing. Sebentar lagi waktunya habis. Lihat HP. Oke. Sudah ya? Oke, sudah cukup. Tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Sekarang saatnya Bapak untuk membacakan kelompok terbaik yang paling tertib. Yang paling tertib selama kegiatan pembelajaran, yang mana yang hasilnya juga terbaik. Jadi itu mendapatkan sebuah reward atau penghargaan. Seperti biasa yang sering Bapak lakukan. Itu penghargaan Bapak, apresiasi Bapak terhadap kelompok yang artinya mengikuti pelajaran itu dengan tertib, hasil kerjanya juga baik. Nah, seperti itu. Ya, paham? Sekarang Bapak coba nilai dulu. Oke. Kelompok berapa ya kira-kira ya? Kelompok 1. Dah. Kelompok 1 yang menang untuk kegiatan pelajaran pada hari ini. Karena mereka yang paling tertib, diam, terus hasil kerjanya juga paling baik. Oke, selanjutnya. Karena kita telah sampai di penghujung kegiatan kita. Terakhir, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan bernyanyi bersama-sama lagi lagu daerah yang berjudulkan Potong Bebek Angsa. Semuanya lihat ke depan. Duduk saja, silakan berdiri. Oh, maaf, Bapak salah. Lagu daerahnya adalah lagu Ampar-Ampar Pisang. Oke, perhatikan. Masa sedikit berbalik, manggalepak
apinya cangkurupa. Singkok dimakan api, apinya cangkurupa. Oke, sekarang cukup duduk. Tadi kita sudah menyanyikan bersama lagu daerah yang berjudul kenapa? Ampar-ampar pisang. Itu merupakan lagu daerah yang berasal dari mana? Kalian tahu atau tidak? Kalimantan Selatan. Yang benar kelompok 1 dan 2. Jadi lagu daerah ini berasal dari Kalimantan Selatan, dari suku Banjar. Oke. Jadi cintailah lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Seperti pesan-pesan Bapak sebelumnya. Sekarang, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, duduk yang rapi lagi, kita akan berdoa. Duduk yang tertib, kita mau berdoa, Reja. Sisuka, duduk yang tertib. Pimpin rapat berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Amin. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Anak-anak Bapak semuanya tertib, Maria. Oke. Selanjutnya setelah ini silakan pulang ke rumahnya masing-masing. Sampahnya tolong dibuang ke bak sampah nanti. Duduk dulu, Reja. Nanti Bapak belum bilang sudah. Bapak akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.